Saya dari Fakultas Kesehatan Prodi D3 Keperawatan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan biomekanika, biolistrik, fluida, biooptik, bioakustik, dan yang terakhir termofisika. Yang pertama, saya akan menjelaskan biomekanik. Biomekanik adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh tersebut selama aktivitas normal. Tujuan dari biomekanika yaitu 1. Untuk menjelaskan tiap komponen dari seluruh sistem tubuh dan interaksinya. 2. Untuk mesimulasikan kondisi berbahaya, sulit untuk diukur atau waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. 3. Untuk memperkirakan resiko yang mungkin muncul dari sebuah pekerjaan dan memperkirakan beban maksimal yang aman untuk diangkat. Biomekanik diklasifikasikan menjadi 2, yaitu 1. General biomekanik. General biomekanik adalah bagian dari biomekanik yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi organ tubuh manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. 2. Okupasional biomekanik. Sebagai bagian dari biomekanik terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerjaan dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Yang kedua, saya akan menjelaskan biolistrik. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, di mana ATP dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Kelistrikan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan muatan ion yang terdapat dalam tubuh dan medan listrik. Kelistrikan dan kemagnetan yang timbul pada tubuh manusia yaitu 1. Sistem syaraf dan neuron. Sistem syaraf dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem syaraf pusat dan otonom. Sistem syaraf pusat diantaranya otak, medula, spinalis, dan periferi. Syaraf periferi ini adalah syaraf uang yang mengirim informasi sensoris ke otak atau medula spinalis disebut syaraf eferen. Sedangkan serat syaraf yang mengantarkan informasi dari otak atau medula spinalis. 2. Konsentrasi ion di dalam dan di luar sel. Ini merupakan suatu model potensial istirahat pada waktu sama dengan O, di mana ion K akan melakukan difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga pada saat tertentu akan terjadi membran dipol. 3. Kelistrikan syaraf. Dalam bidang neurotomi akan dibicarakan kecepatan impuls serat syaraf yang berdiameter besar mempunyai kemampuan mengantarkan impuls lebih cepat daripada serat syaraf yang mempunyai diameter kecil. Yang ketiga, saya akan menjelaskan fluida. Apa itu fluida? Fluida sama dengan zat alir. Dalam tubuh manusia, terdapat beragam jenis fluida, baik berupa cairan maupun gas. Yang berupa gas, misalkan gas pernapasan, dan gas hasil pencernaan zat makanan. Agar peran fluida dalam tubuh manusia dapat lebih dipahami, perlu diingat beberapa konsep dasar tentang fluida antara lain, yaitu 1. Kadar atau konsentrasi. Semua fluida dalam tubuh manusia mengandung zat-zat tertentu, baik dalam bentuk larutan suspens maupun sebagai koloid. 2. Ruang atau kompartemen.
Suatu fluida tersimpan dalam suatu ruang atau kompartemen tertentu, misalnya sitoplasma, sel yang berada di dalam sel sehingga disebut cairan intrasel. 3. Pertukaran atau perpindahan fluida. Perpindahan fluida dapat terjadi dalam suatu kompartemen yang sama maupun lintasan kompartemen. Meskipun secara makroskopis tidaklah demikian. Zat-zat yang terkandung dalam fluida dapat berpindah dari satu kompartemen ke kompartemen lain melalui pembatas yang bersifat sempermeable. Berikutnya saya akan menjelaskan biooptik. Kata biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup, sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya. Terdapat dua bentuk optik, yaitu 1. Optik geometri, 2. Optik fisik. Yang pertama, saya akan menjelaskan optik geometri. Optik geometri berpangkal pada perjalanan cahaya dalam medium secara garis lurus. Berkas-berkas cahaya disebut garis cahaya dan gambar secara garis lurus. Dengan cara pendekatan ini, dapatlah melukiskan ciri-ciri cermin dan lensa dalam bentuk matematika. Misalnya untuk rumus cermin dan lensa. F sama dengan fokus sama dengan titik api, B sama dengan jarak benda, V sama dengan jarak bayangan. Hukum Wilbrod-Sennelius 1581 sampai 1626. N sama dengan indeks bias, I sama dengan sudut datang, R sama dengan sudut bias atau refraksi. Yang kedua yaitu optik fisik. Gejala cahaya seperti disperse, intervensi, dan polariasi tidak dapat dijelaskan melalui metode optika geometri. Gejala ini hanya dapat dijelaskan dengan menghitung ciri-ciri fisik cahaya tersebut. Lensa yang mempunyai permukaan spheriks ada dua macam, yaitu lensa konvergen atau konveks, yaitu sinar sejajar yang menembus lensa akan berkumpul menjadi bayangan nyata. Juga disebut lensa positif atau lensa cembung. Lensa divergen atau konkav, yaitu sinar yang sejajar yang menembus lensa akan menyebar. Lensa ini disebut lensa negatif atau lensa cekung. Yang kelima, saya akan menjelaskan bioakustik. Bunyi merupakan vibrasi atau gerakan dari molekul-molekul zat dan saling beradu satu sama lain, di mana zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang serta mentransmisikan energi tanpa disertai perpindahan partikel. Gelombang bunyi. Gelombang bunyi timbul akibat terjadi perubahan mekanik pada gas, zat cair atau zat padat yang merambat ke depan dengan kecepatan tertentu. Sumber bunyi. Syarat terjadinya sumber bunyi yaitu 1. Ada sumber bunyi yang bergetar. 2. Adanya zat perantara yang merambatkan gelombang bunyi dari sumber ke telinga. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan termofisika. Termofisika adalah alat untuk menunjukkan suhu suatu sistem termometer yang sering dipakai, yaitu termometer klinik dari 32 sampai 45 derajat Celcius dan punya titik. Regulasi suhu tubuh. Regulasi termal adalah suatu pengaturan secara kompleks dari suatu proses fisiologis di mana terjadi keseimbangan antara produksi panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Panas dapat masuk ke lingkungan dengan cara konveksi. Suhu dan termometer.
Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu yaitu termometer. Tetapi di masa ini, termometer yang sering digunakan tersebut dari bahan cair misalnya raksa dan alkohol. Air raksa digunakan sebagai pengisi termometer karena air raksa mempunyai 1. Penghantar panas yang baik. 2. Pemuaiannya teratur. 3. Titik didihnya tinggi. 4. Warnanya mengkilap. 5. Tidak membasahi dinding. Sedangkan kelebihan alkohol yaitu 1. Titik bekunya rendah. 2. Harganya murah. 3. Pemuaiannya 6 kali lebih besar daripada raksa sehingga pengukurannya mudah diamati. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.